back again with me, Tamani Sirina Lutfi. Sebelumnya aku mau nanya deh, ada yang masih SMA atau udah lulus? Atau bahkan ada yang masih SMP? Kira-kira ada nggak sih yang disuruh masuk kedokteran atau pengen masuk tapi ragu karena biaya atau kemampuan? Oke, nggak perlu takut karena jurusan kesehatan itu nggak cuma kedokteran aja loh. Tapi banyak banget jurusan kuliah di bidang kesehatan di Indonesia. Jadi, yuk simak video ini, siapa tahu bisa dijadiin tujuan kamu juga. Yang pertama, jurusan kedokteran. Jurusan ini paling banyak peminatnya. Di sini kamu bakalan mempelajari segala hal berkaitan dengan manusia, seperti cara menjaga kesehatan, mencegah penyakit, hingga pengobatannya. Mata kuliah yang dipelajari seperti anatomi, fisiologi, biokimia, biologi kedokteran, patologi anatomi, patologi klinik, ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, neuropsikiatri, dan lain-lain. Untuk prospek kerjanya, pastinya setelah lulus uji kompetensi, kamu bakal dapat gelar dokter. Kamu juga bisa jadi dokter spesialis, tapi harus mengambil sekolah spesialis dulu. Bisa juga jadi peneliti, akademisi, kepala rumah sakit, dokter industri, dan lain-lain. Yang kedua, jurusan kebidanan. Di Indonesia, profesi bidan dikhususkan hanya untuk perempuan loh, mempelajari dari prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, kontrasepsi, bayi baru lahir, balita, hingga menopause. Mata kuliah yang dipelajari seperti anatomi, fisiologi, biokimia, etika umum, asuhan kebidanan, dokumentasi kebidanan, mikrobiologi, obstetri dan ginekologi, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, prospek kerjanya juga banyak banget teman-teman, seperti bidan di RSUD, puskesmas, klinik persalinan, staf dinas kesehatan, dosen, pelatih senam persalinan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, jurusan kedokteran gigi. Di sini biasanya paling banyak mahasiswi perempuan loh, teman-teman. Di sini kamu mempelajari segala hal berkaitan dengan area gigi dan mulut, seperti cara menjaga kesehatan, mencegah penyakit, hingga pengobatannya. Mata kuliah yang dipelajari juga banyak banget, seperti anatomi, fisiologi, biokimia, tumbuh kembang, ilmu kedokteran gigi dasar, konservasi gigi, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk prospek kerjanya seperti dokter gigi, dosen, peneliti, dokter spesialis, tapi harus mengambil sekolah spesialis dulu, bekerja di perusahaan seperti perusahaan gigi, dan lain-lain. Nah, yang keempat, jurusan kesehatan masyarakat. Di sini merupakan ilmu dan seni dalam mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Mata kuliah yang dipelajari seperti dasar-dasar kesehatan masyarakat, pengantar ilmu kependudukan, mikrobiologi, biokimia, dasar biostatistik, prinsip epidemiologi, dasar kesehatan lingkungan, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, prospek kerjanya seperti healthcare administrator, dosen, epidemiolog, peneliti, bidang K3, surveillance, P2P, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, yang kelima, jurusan ilmu gizi. Ilmu yang mempelajari bahan pangan dan kandungannya, pentingnya nutrisi, diet dan gaya hidup, serta pola makan yang sehat. Mata kuliah yang dipelajari seperti ilmu bahan pangan, biokimia gizi, prinsip ilmu gizi, gizi masyarakat, manajemen pelayanan makanan, metabolisme zat gizi, dan masih banyak lagi lainnya. Kalau untuk prospek kerjanya seperti ahli gizi rumah sakit, peneliti, dosen, perencana program pangan dan gizi, konsultan pangan dan gizi, dan lain-lain. Nah, jurusan yang keenam adalah farmasi. Ada yang suka obat-obatan, kamu patut coba jurusan ini. Mempelajari tentang obat mulai dari bahan kimia di dalamnya, proses pembuatan, pengemasan, distribusi, fungsi, cara pemakaian, penyakit, dan atme obat. Untuk mata kuliah yang dipelajari juga banyak banget. Nah, untuk prospek kerjanya seperti kerja apotek, dosen, peneliti, farmasi industri seperti kosmetik, lembaga pemerintah seperti BPOM, farmasi komunitas, penyuluh kesehatan, dan lain-lain.
Nah, yang ketujuh adalah ilmu keperawatan. Di sini kamu mempelajari ilmu sains yang dipadukan dengan ilmu sosial. Belajar bagaimana memberikan pelayanan kesehatan sehingga membantu proses pemulihan fisik dan mental pasien. Untuk mata kuliah yang dipelajari seperti ilmu dasar keperawatan, antropologi kesehatan, ilmu biomedik, komputer kesehatan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk prospek kerjanya juga banyak banget teman-teman, seperti perawat RS, perawat home care, manajer data klinis, asisten dokter, manajer layanan medis dan kesehatan, perawat klinik kecantikan, dan lain-lain. Nah, yang kedelapan adalah jurusan fisioterapi, cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari fungsi gerak tubuh manusia, mulai cara mengembangkan, memelihara, dan memulihkan berbagai fungsi gerak tubuh. Mata kuliah yang dipelajari juga banyak banget teman-teman, bisa dicek langsung ya. Nah, untuk prospek kerjanya seperti dosen, fisioterapis, terapis pijat, ahli akupuntur, terapis olahraga, terapis okupasi, fisioterapis pusat kebugaran, dan lain-lain. Nah, yang kesembilan, teknologi radiologi pencitraan, mempelajari pemindaian dan diagnosis bagian dalam tubuh manusia menggunakan implementasi radiasi gelombang. Mata kuliah yang dipelajari seperti radiofotografi, instrumentasi imaging dasar, anatomi, proteksi radiasi, radiografi kegawat daruratan, fisiologi, fisika imaging, dan lain-lain. Nah, untuk prospek kerjanya seperti radiografer, ahli terapis radiologi, ahli teknologi pengobatan nuklir, teknisi radiologi, akademisi, peneliti, dan lain-lain. Nah, yang ke-10 adalah jurusan keselamatan dan kesehatan kerja. Kalian pernah pergi ke pabrik-pabrik? Nah, di situ pasti ada tenaga kesehatannya, teman-teman, untuk mengatur keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalau kamu tertarik, kamu bisa mencoba jurusan ini. Untuk mata kuliah yang dipelajari seperti komunikasi kesehatan, epidemiologi, dasar K3, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan kerja, toksikologi industri, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk prospek kerjanya seperti koordinator kesehatan dan keselamatan kerja, pakar lingkungan, analis quality control, health and safety engineers, pengawas konstruksi bangunan, teknisi K3, dan lain-lain. Nah, yang ke-11 adalah jurusan kesehatan lingkungan, mempelajari keseimbangan antara lingkungan hidup dan manusia untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, aman, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mempelajari seperti dasar kesehatan lingkungan, entomologi kesehatan, fisika lingkungan, kimia lingkungan, sanitasi rumah sakit, mikrobiologi lingkungan, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk prospek kerjanya seperti pengawas pangan, analis polusi udara, toksikologi lingkungan, konsultan lingkungan, ahli ekologi industri, dan lain-lain. Nah, jurusan kesehatan ini hanya ada satu di Indonesia loh, teman-teman. Jurusan pengobatan tradisional atau BATRA adalah program studi yang mencetak pengobatan tradisional, tepatnya pengobatan tradisional dengan berkompetensi di bidang akupuntur, herbal, pijat, dan nutrisi. Mata kuliahnya bisa kamu pause sendiri ya. Nah, untuk prospek kerjanya juga banyak banget, seperti manajer layanan medis dan kesehatan, terapis pijat, akupunturis, dan lain-lain. Nah, yang ke-13 adalah jurusan rekam medis dan informasi kesehatan. Rekam medis ini pasti dibutuhkan loh teman-teman, karena kalau sakit itu pencatatan tentang penyakitnya harus ditulis dalam rekam medis. Untuk mata kuliah yang dipelajari seperti pengantar rekam medis, manajemen informasi kesehatan, terminologi medis, ilmu kesehatan masyarakat dan kependudukan, ilmu penyakit, dan lain-lain. Untuk prospek kerjanya seperti perekam medis muda, perekam medis madya, kepala bagian informasi medis, ahli rekam medis, teknisi alat kesehatan, teknisi rekam medis, peneliti, dosen, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, ada yang pencinta binatang, patut dicoba nih jurusan kedokteran hewan. Mempelajari pencegahan, pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan penyakit pada hewan. Mempelajari hubungan antara hewan dengan manusia, dan memastikan penyakit tidak menular ke manusia.
Mata kuliah yang dipelajari seperti anatomi veteriner, farmakologi, embriologi, dan genetika perkembangan, mikrobiologi medis, penyakit infeksius, dan lain-lain. Prospek kerjanya seperti dokter hewan, ahli epidemiologi, peneliti, dosen, teknisi dan ahli kedokteran hewan, penyuluh kesehatan, ahli peternakan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kamu bingung mau milih teknik atau kedokteran? Boleh dicoba nih jurusan teknik biomedik. Program studi ini menggabungkan ilmu kedokteran dan keteknikan loh, mempelajari bagaimana merancang alat mekanis dan elektronis untuk membantu dunia medis. Mata kuliah yang dipelajari seperti pengantar teknik biomedis, kalkulus, fisika, kimia, biologi medis, algoritma dan pemrograman, anatomi, dan lain-lain. Nah, untuk prospek kerjanya juga banyak banget teman-teman, seperti teknisi radiologi medis, teknisi laboratorium klinis, teknisi alat kesehatan, dosen, peneliti, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, itu dia teman-teman, jurusan kuliah di bidang kesehatan. Sebenarnya masih banyak lagi lainnya loh. Kalau kamu ada pertanyaan seputar perkuliahan, terutama kedokteran, kamu boleh DM aku di Instagram ya. Jangan lupa di follow juga. See you on the next video. Bye-bye.